Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti yang digunakan itu adalah data yang ini, data yang edit. Nah, nanti bisa dibuka file yang ini, data dan hasil Smart PLS. Nanti dibuka, lalu kemudian masuk ke data edit. Nah, data ini kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Namun sebelum itu kita buat dulu data ini menjadi format CSV. Caranya klik file, terus blank workbox. Nah, kita kopikan data yang tadi. Jadi kita copy ininya saja. Jadi nama dari kuesioner dan datanya. Jadi untuk nomor dan nama dari variabelnya tidak usah. Kita copy seperti ini. Kita pastekan di sini. Nah, setelah seperti ini lalu kita klik file, save as, browse. Nah, nanti bisa kita beri nama di sini. Tulis saja contoh seperti itu. Kemudian save as tab-nya kita klik, kita rubah ke format CSV. Nah, seperti ini. Lalu kemudian klik save. Nah, ini karena sudah saya buat, jadi nanti menggunakan file yang ini saja. Jadi seperti itu tuh untuk cara membuat file CSV-nya. Ini kita close saja. Nah, setelah file CSV itu terbentuk, nah ini kita masukkan data ini ke dalam aplikasi Smart PLS. Jadi kita buka aplikasinya, kemudian kita klik new project, kita beri nama di sini, tulis saja contoh seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan data CSV yang tadi. Caranya klik yang ini, klik double klik to import data. Nah, kita masukkan ini CSV-nya, open, oke. Nah, ini tandanya data sudah termuat dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa close saja. Kemudian kita double klik yang ini, yang diberi nama tadi. Nah, kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Caranya kita klik yang X1.1 ini, kemudian kita blok ke X1.6. Nah, ini harus berkelompok antar variabelnya. Nah, kemudian kita drag ke lembar kerja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini lalu kita rapikan posisinya. Nah, ini untuk posisi ini bebas, cuma saya sarankan sekiranya posisi ini tidak menutupi angka hasil analisisnya. Oke. Kita coba samakan dengan yang sudah kita buat. Oke, jadi Z-nya di sini, kemudian M-nya di sini. Nah, untuk memutar arah ini, arah dari indikator variabel konstruknya menggunakan menu align ini. Jadi kita klik dulu variabelnya, kemudian kita klik menu align sesuai arah yang kita inginkan. Nah, kita ini pengen pindah variabel konstruknya ini ke sebelah kiri. Nah, ini saja. Ini kita pindah ke sebelah kanan. Nah, seperti itu caranya. Oke, setelah seperti ini lalu kita beri nama variabelnya. Klik kanan, rename. Kita beri nama. Oke. Setelah seperti ini lalu kita hubungkan variabelnya sesuai dengan hipotesis yang ada dengan cara klik menu connect ini. Jadi kita hubungkan X1, sebentar, saya agak lupa ini jalurnya.
X1 ke M1, X1 ke Y, X1 ke Y, kemudian dari M ke Y. Nah, kita hubungkan. Nah, ini Z adalah variabel moderasi. Nah, untuk membentuk moderasinya nanti saya kasih tahu caranya. Kita hubungkan jadi variabel Z ini ke variabel Y. Nah, seperti ini. Ya, sudah sama. Nah, kemudian kita buat efek dari moderasinya. Jadi kalau untuk mediasi itu tidak usah dibuat variabel ini, tapi langsung saja seperti ini. Nah, untuk membuat variabel efek mediasinya, moderasinya, caranya kita klik kanan di variabel Y ini. Jadi pertama kita bentuk dulu jalurnya ya seperti ini. Kita klik kanan, kemudian add moderating effect. Nah, kita masukkan moderator variabel ini. Jadi yang menjadi variabel moderasinya yang mana? Nah, ini kita gunakan Z sebagai variabel moderasinya, kemudian independennya ini yang digunakan. Nah, yang digunakan adalah variabel stres kerja. Kita klik ini, kemudian kita pilih stres kerja. Nah, seperti ini, kemudian oke. Nah, ini moderating efeknya. Kita beri nama supaya tidak bingung. M1 bintang ke Z1. Nah, ini adalah pengaruh M terhadap Y yang dimoderasi oleh Z1. Setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian PLS algoritma yang pertama. Jadi PLS algoritma yang pertama ini nanti dilihat nilai dari outer loadingnya, apakah ada yang di bawah standar atau tidak, dan nilai AVE-nya ada yang di bawah standar atau tidak. Caranya untuk pengujiannya, klik calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation. Nah, ini kemudian kita lihat ke final result ini, kita pilih menu outer loading. Nah, di outer loading ini kita lihat ada beberapa variabel yang masih merah. Nah, ini nanti dikeluarkan dari model, kemudian kita hitung ulang. Kemudian kita lihat juga nilai dari construct reliability and validity. Nah, ini ada seluruhnya ini sudah memenuhi kriteria. Jadi nilai AVE ini harus di atas 0,5, composite reliability ini harus di atas 0,7, dan kerombak alpha ini harus di atas 0,7. Jadi secara keseluruhan ini sudah reliable karena semuanya sudah terpenuhi. Namun pada bagian outer loadingnya ini ada beberapa variabel yang masih di bawah standar. Nah, ini nanti kita hilangkan. Oke, caranya. Jadi supaya nanti tidak buat dua kali ini. Oh ya, sebelumnya hasil ini PLS algorithm ini yang pertama ini kita bisa save. Caranya klik yang ini, export to Excel, start export. Nah, kemudian kita save. Dan ini yang sudah saya buat, jadi sesuai dengan tahapannya. Dan tinggal klik save saja. Jadi seperti itu untuk cara save-nya. Nah, setelah seperti ini kita double klik, klik kanan di sini, kemudian kita duplicate. Kita duplicate, kita beri nama yang beda. Ini karena untuk pengujian bootstrapping kita tulis saja contoh untuk bootstrapping. Nah, ini yang dilakukan eliminasi. Nah, jadi setelah seperti ini kita lihat yang tadi outer loading yang masih merah itu yang mana saja. Nah, ini M1 dan M4. M1 kita delete, M4 kita delete. Kemudian di variabel X1 itu adalah X1.6, Y1.4, kemudian Z1.3. Nah, setelah seperti ini lalu kita rapikan dulu. Oke, setelah seperti ini lalu kita lakukan pengujian PLS algorithm atau pengujian outer dan inner model yang kedua. Caranya seperti tadi, klik calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation.
Nah, kita lihat nilai dari outer loadingnya. Nah, ini outer loading semuanya sudah berwarna hijau atau di atas 0,7. Selain nilai outer loading, kita lihat juga nilai dari construct reliability and validity. Nah, ini sudah di atas 0,7 dan AVE sudah di atas 0,5. Jadi artinya variabel ini sudah seluruh variabelnya sudah bisa dikatakan valid dan reliable. Kemudian kita lihat juga nilai dari discriminant validity. Nah, discriminant validity ini kita ada beberapa pengujian di sini, namun nanti bisa dipilih salah satunya. Dalam pengujian kali ini kita menggunakan discriminant validity yang Warner-Laker criterion. Nah, untuk interpretasinya, untuk lebih mudahnya nanti bisa dilihat di sini saja. Nah, ini untuk AVE. Nah, jadi ini nanti ada nilai yang di bold. Jadi cara membacanya itu kita lihat nilai ini. Kita contohnya adalah di variabel x1 saja biar lebih mudahnya. Jadi pengujian discriminant validity ini kita ingin mengetahui apakah variabelnya ini terjadi gejala multikolonialitas atau tidak. Nah, caranya x1 ke x1. Jadi nilainya ini harus lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Jadi x1 ke x1 nilainya adalah 0,814. Sementara x1 ke m1 dan m1 ke x1 ke m1 z nilainya 0,11. Jadi ini lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ke x1. Nah, ini berarti variabel x1 ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, seperti contohnya yang kedua ini yang variabel y1 ke y1 nilainya 0,74, sementara y1 ke x1 nilainya 0,74. Nah, ini 747, ini 0,74. Jadi masih lebih besar ke y1. Nah, itu seperti itu cara bacanya. Nah, kalau kita lihat di sini seluruh variabelnya sudah lebih besar ke variabelnya masing-masing, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas pada model penelitian. Nah, setelah seperti itu kita lakukan pengujian untuk GOF, Goddess of Fit. Jadi Goddess of Fit ini nanti ada rumusnya seperti ini. Nanti bisa dilihat di Excel di bagian files algorithm yang kedua. Nah, ini GOF. Nanti tinggal diklik saja. Nanti bisa kelihatan rumusnya itu diambil dari mana. Nah, seperti itu. Jadi untuk pengujian GOF ini nanti kita lihat nilainya ini, kemudian kita bandingkan dengan kriteria yang ada. Kemudian kita lihat juga nilai dari collinearity assessment nah ini kita lihat di collinearity statistic VIF, kemudian kita ke inner VIF value. Nah, ini juga sama, jadi ini untuk menguji apakah terjadi gejala multikolonialitas atau tidak. Nah, nilai toleransinya adalah 5, jadi ini ya, seluruhnya sudah di bawah 5 yang diterima dengan warna hijau, jadi ini terbebas dari gejala multikolonialitas. Nah, kemudian kita lihat juga nilai dari F-square. Nah, F-square ini untuk interpretasi nanti bisa dilihat di sini. Kemudian nilai R-square juga sama, nanti bisa dilihat di file Word ini. Jadi untuk R-square ini kita melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Jadi contohnya ini adalah M1. Nah, untuk variabel M1 ini dipengaruhi oleh variabel X1 beban kerja. Jadi beban kerja terhadap M1 mempengaruhi 0,167 atau 16,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, untuk Y1, nah yang mempengaruhi Y1 ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 variabel. Jadi bagaimana 4 variabel ini mempengaruhi variabel Y1? Nah, 4 variabel ini mempengaruhi Y1 sebesar 0,655, artinya 65,5% dipengaruhi oleh variabel penelitian, sedangkan sisanya di luar dari model penelitian ini. Setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian untuk melihat nilai Q square atau Q kuadrat. Caranya, klik calculate, kemudian ke menu blindfolding, start calculation. Nah, untuk Q kuadrat ini nanti bisa dilihat juga, untuk cara membacanya sama dengan tadi.
Untuk R-square nanti bisa dilihat di nilai ini. Nah, ini untuk Q kuadratnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pengujian inner dan outer model, kita lakukan pengujian untuk hipotesisnya. Kita kembali lagi ke model yang tadi. Caranya klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, untuk proses bootstrapping ini nilainya tidak akan sama. Jadi setiap kali pengujian maka nilai p-value dan seluruhnya ini akan berbeda-beda. Namun tidak akan jauh perbedaannya. Nah, kita lihat di sini. Jadi hipotesis yang diterima, kita lihat nilai dari p-value-nya saja supaya lebih mudah. Jadi p-value ini harus di bawah 0,05 atau berwarna hijau. Jadi jika p-value ini berwarna hijau, maka hipotesisnya diterima. Nah, kita bisa lihat di sini untuk x1 terhadap m, x1 terhadap m1 0,00 artinya diterima, x1 terhadap y1 0,00 diterima. Jadi intinya seperti itu untuk cara bacanya. Nah, kemudian untuk yang tadi variabel moderasi, kita untuk melihat variabel moderasi bagaimana efeknya. Nah, ini yang variabel moderasi m1 terhadap y yang dimoderasi oleh z1 nilainya adalah 0,339. Artinya ini tidak signifikan, maka variabel z1 ini tidak memoderasi hubungan m1 terhadap y1. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang variabel mediasi nanti bisa dilihat di ini specific indirect effect. Nah, specific indirect effect nanti dilihat juga nilai p-value-nya. Jadi ini bisa dikatakan signifikan jika nilainya di bawah 0,5 atau berwarna hijau. Nah, ini bisa dilihat bahwa ini signifikan, maka M1 stres kerja ini memediasi hubungan beban kerja terhadap kinerja usaha. Seperti itu caranya. Nah, ini hasil-hasil ini nanti bisa di-save. Caranya tinggal klik export seperti ini, start export. Nah, kemudian save sesuai dengan tahapan analisis yang telah dilakukan supaya nanti tidak bingung. Oke, seperti itu untuk pengujian Smart PLS. Sekian dan terima kasih.